Jadi baik, perkenalkan nama saya Alfonsius Sortono Gobehar dari Prodi PPN tingkat 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelainan seks pada manusia. Kelainan seks pada manusia. Pengertian kelainan seks, masalah seksualitas dengan sejumlah varian tidak dapat dipungkiri. Sejumlah fenomena ganjil mengenai lasiman dalam hal kecenderungan seksualitas kecap dijumpai di masyarakat. Suatu hal tersebut didasari dengan adanya anggapan bahwa hubungan sesama jenis merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual yang bisa membawa dampak buruk pada pelakunya maupun tatanan sosial masyarakat di lingkungan tempat mereka berada. Istilah penyimpangan seksual ini sering disebut juga dengan abnormalitas seksual. Penyimpangan seksual ini sering juga dapat didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang ditunjukkan pada objek seksual yang tidak lazim atau dengan cara-cara yang tidak wajar. Ciri-ciri kelainan itu dibagi menjadi dua, yaitu perempuan dan laki-laki. Yang bagian pertama, laki-laki tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks walaupun ia sudah mengalami orgasme. Tuntutan seks tidak bisa ditunda, tidak bisa mengontrol keinginan seks, sangat tergila-gila dengan hal-hal yang berhubungan dengan seks. Perempuan menghabiskan waktu untuk merencanakan kegiatan seks, sering mengonsumsi konten-konten pornografi, punya banyak pasangan berhubungan seks, tidak terikat secara emosional dengan pasangan berhubungan, menginginkan pasangan berhubungan mustahil, ketidakmampuan untuk berhenti dari aktivitas seksual. Jenis-jenis kelainan seks. Adapun kelainan seks dibagi sebagai berikut. Yang pertama, pedofilia, kedua exhibitionisme, yang ketiga voyeurisme, keempat froteurisme, yang kelima fetishisme, yang keenam transvestitisme, yang ketujuh masokisme seksual, 8 sadisme seksual, yang ke-9 nekrofilia, 10 zoofilia, 11 piastilitia. Penyebab kelainan seks. Berikut penyebab kelainan seks seperti yang pertama, faktor hormon, yang kedua faktor lingkungan, ketiga gaya hidup, keempat pola pikir, yang kelima traumatik. Cara penggunaan atau cara mengobati. Adapun cara mengobatinya adalah sebagai berikut. Pertama, konseling, yang kedua psikoterapi, yang ketiga obat-obatan, keempat terapi hormon, yang kelima terapi penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan jika penderita juga bermasalah dengan hal tersebut. Reproduksi sel dan organisme. Pertama, reproduksi sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membela diri, baik pada organisme seluler maupun multiseluler. Perbelaan sel pada organisme uniseluler merupakan suatu cara bagi organisme tersebut untuk melestarikan jenisnya. Sedangkan bagi organisme multiseluler, pembelaan sel menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan organisme. Sel yang membelah disebut sel induk dan hasil belahannya disebut sel anak. Tujuan reproduksi sel. Yang pertama, memperbanyak sel sehingga terjadi pertumbuhan. Kedua, pembentukan sel baru yang berbeda dari induknya. Ketiga, pembentukan sel baru yang tentu lebih mudah dan sama dengan yang sebelumnya. Yang keempat, pembentukan jaringan. Yang kelima, regenerasi sel. Yang keenam, pembentukan individu baru dan lain-lain. Jenis-jenis reproduksi sel. Yang pertama, amitosis atau pembelahan langsung. Yang kedua, mitosis atau pembelahan tidak langsung. Mitosis terdiri dari 4 fase yang terjadi secara beruntun, yaitu yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat telofase. 3. Meiosis, pembelahan tidak langsung. Perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis reproduksi seksual. Sistem reproduksi manusia biasanya melibatkan fertilasi internal dengan hubungan seksual. Dalam proses ini, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi semen yang mengandung sperma. Sebagian kecil dari sperma membatik leher rahim ke dalam rahim.
Sistem reproduksi wanita memiliki dua fungsi, untuk memproduksi sel telur dan untuk melindungi dan memelihara janin hingga lahir. Sistem reproduksi laki-laki memiliki satu fungsi, fungsinya untuk produksi dan penyimpanan sperma. Manusia memiliki tingkat diferensiasi seksual yang tertinggi. Selain perbedaan di hampir setiap organ reproduksi, ada banyak perbedaan ciri-ciri sekunder yang khas. Struktur laki-laki, yang pertama sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki adalah serangkaian organ yang terletak di luar tubuh dan di sekitar panggul seorang laki-laki yang berkontribusi terhadap proses reproduksi. Fungsi utama langsung dari sistem reproduksi laki-laki adalah untuk menghasilkan sperma untuk fertilisasi ovum. Organ reproduksi laki-laki yang utama dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, memproduksi dan menyimpan sperma atau spermatozoa. Yang kedua, cairan ejakulasi yang memproduksi kelenjar. Yang ketiga, kopulasi dan depofisis sperma dalam wanita. Sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, vulva yang mengarah ke vagina. Yang kedua, lubang vagina. Yang ketiga, rahim yang menahan janin yang sedang berkembang. Dan ovarium. Payudara terlibat dalam tahap reproduksi atau pengasuhan. Kesimpulannya adalah penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat juga diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai abnorma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum. Sebagian dari ilmu tingkah laku ini memang tidak berdampak apa-apa, terutama jika tidak ada akibat fisik atau sosial yang dapat ditimbulkannya. Akan tetapi pada sebagian perilaku seksual yang lain, dampaknya cukup serius seperti perasaan bersalah, depresi, marah dan sebagainya. Sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tingkah laku penyimpangan seksual dalam rumah tangga sakinah itu dapat dikelompokkan karena 3 pengaruh, yaitu pengaruh lingkungan keluarga, pengaruh lingkungan sekolah, dan pengaruh lingkungan masyarakat. Selain itu juga karena merosotnya nilai keimanan seseorang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.